Hampir tak terjamah, suku Korowai merupakan salah satu suku yang ada di pedalaman Papua. Mereka hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Korowai, nama suku yang berada di pedalaman Papua Barat, dekat dengan perbatasan Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Mapi. Hingga 1970-an, mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan manusia selain dari kelompok mereka sendiri. Hingga 1974, akhirnya mereka ditemukan oleh sekelompok ilmuwan yang tidak sengaja memasuki area suku tersebut. Suku Korowai memiliki jumlah populasi kurang lebih 3.000 orang. Uniknya, suku ini merupakan salah satu kelompok di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi dari dunia luar. Mereka membangun rumah pohon yang dinamai rumah tinggi. Rumah mereka memang begitu tinggi, saking tingginya bisa mencapai 35-50 meter di atas permukaan tanah. Bukan tanpa alasan, mereka membangun rumah yang begitu tinggi. Karena mereka hidup di dalam hutan tropis, mereka percaya bahwa semakin tinggi mereka membangun rumah, maka mereka akan terhindar dari gigitan nyamuk. Rumah tersebut juga menghindari mereka dari ancaman binatang buas lainnya. Beredar mitos bahwa alasan utama suku Korowai membangun rumah setinggi itu sebenarnya adalah mereka ingin menghindari roh-roh jahat. Mereka takut terhadap serangan Laleo atau iblis yang kejam. Laleo adalah makhluk yang berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan iblis atau Laleo tersebut ditujukan kepada semua orang asing selain penduduk mereka, bahkan termasuk orang-orang Papua lainnya. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi merupakan warisan leluhur, sehingga mereka merasa nyaman tinggal di sana, meski harus bersusah payah memanjat pohon yang begitu tinggi. Rumah pohon yang begitu tinggi secara logika tentu tidak normal. Suatu saat angin bisa saja berhembus kencang dan dengan cepat dapat menghancurkan rumah tersebut. Karenanya, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh sebagai pondasi rumahnya. Pucuk pohon tersebut digunduli untuk kemudian dibangunlah rumah mereka. Semua bahan dibuat menggunakan bahan dari alam dan proses pembuatan rumah pohon menggunakan tangan, tanpa bantuan alat modern apapun. Kerangka rumah pohon tersebut dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Selain itu, untuk dinding dan atap rumah, mereka menggunakan kulit pohon sagu dan daun hutan. Setelah itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali. Rata-rata rumah pohon suku Korowai memiliki ukuran sekitar 7 kali 10 meter. Rumah pohon dengan ukuran lebih besar memiliki penyekat ruang dan pintu berbentuk runcing di masing-masing ujungnya. Ada satu pintu untuk penghuni pria dan pintu lainnya untuk wanita. Di rumah pohon suku Korowai juga terdapat sebuah perapian yang terbuat dari tanah liat yang digantungkan di atas ruang terbuka, sehingga perapian tersebut mudah dipotong dan dibuang jika bara api tidak terkendali. Hal tersebut menghindari kerusakan rumah mereka. Biasanya sebuah rumah pohon dapat memakan waktu hingga 7 hari. Suku Korowai masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mereka mendirikan sebuah rumah, mereka akan melakukan ritual malam terlebih dahulu untuk mengusir roh jahat. Karena hanya menggunakan bahan alami, konstruksi rumah pohon suku Korowai hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Setiap bidang tanah yang telah bersih terdapat 2 hingga 3 rumah pohon. Tak hanya hidup bersama dalam satu keluarga, satu rumah pohon juga kerap diisi hewan peliharaan mereka seperti babi dan anjing hutan. Menurut mereka, babi memiliki nilai sosial. Babi hanya dibunuh saat ada ritual dan acara khusus saja, sedangkan anjing digunakan untuk berburu. Satu rumah pohon besar dihuni hingga 10 orang atau lebih. Untuk naik ke rumah pohon, suku Korowai harus menaiki tangga yang terbuat dari ranting dan tali. Suku Korowai memiliki kehidupan yang begitu seimbang. Mereka begitu menjaga hubungannya dengan sesama manusia dan alam. Selain itu, mereka juga menjaga baik hubungannya dengan dunia roh, karena mereka percaya bahwa semesta ini dipenuhi dengan makhluk spiritual yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Seorang akademis dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Ridian Yasminta, melakukan riset tentang suku Korowai sejak 2016.
Menurutnya, suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam sebuah hubungan sesama manusia. Begitu setaranya menjadikan mereka hidup tanpa ada strata sosial seperti kepala suku atau panglima perang. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan seorang laki-laki dan perempuan sama saja. Misalnya, di sebuah rumah tangga, mereka hampir tidak membagi pekerjaan berdasarkan gender. Jadi, semua kegiatan mereka lakukan secara bersama-sama. Namun, dalam kebudayaan mereka hanya pada hal yang sangat prinsip dan tidak bisa diubah-ubah dan harus dilakukan sesuai gender, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Selain itu, suku Korowai melihat dari bagaimana posisi seorang wanita, terutama jika ibu mertua dari garis perempuan yang sangat dihormati, sehingga seorang anak menantu laki-laki harus menjaga tata krama, yaitu tidak boleh menatap wajah mertua perempuannya secara langsung. Walaupun suku Korowai berada di pedalaman dan terasing, rumah pohon yang mereka bangun menjadi bukti kecerdasan mereka. Suku Korowai juga memiliki kebudayaan yang begitu murni, sehingga dapat diteladani tentang hubungan mereka sesama manusia maupun dengan alam yang begitu seimbang.